Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir edisi hari ini Selasa 9 April 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Dade Salampesi. Kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini. Kapolri memastikan bahwa seluruh pihak terkait memberikan pelayanan terbaik keluarga korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58 terkait proses pengembalian jenazah. Polres Palopo terus melakukan pengamanan dan pelayanan kepada warga di sejumlah pasar modern dan memasang spanduk peringatan agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati akan tindak kriminal seperti pencopetan. Momen menjelang Lebaran, anak-anak yatim piatu diajak membeli baju baru oleh Kapolres Grobogan dan Ketua Bayangkari Polres Grobogan di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Purwodadi, Grobogan. Informasi pertama di siang ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa seluruh pihak terkait memberikan pelayanan terbaik keluarga korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58 terkait proses pengembalian jenazah. RSUD Kerawang sedang melakukan postmortem dan antemortem untuk kebutuhan identifikasi dari korban kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58. TNI Polri dan stakeholder terkait lainnya terus berupaya maksimal dalam rangka proses identifikasi dari korban kecelakaan tersebut. 12 korban terdiri dari 7 pria dan 5 wanita. Untuk keluarga, nantinya pihak rumah sakit akan melakukan pengecekan DNA. Setelah hasilnya cocok atau identik, maka jenazah korban akan segera diserahkan ke pihak keluarga. Kita mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dan menimpa di situasi mudik yang tentunya ini adalah peristiwa yang sebenarnya tidak kita inginkan, namun demikian ini menjadi satu musibah dan menjadi bahan evaluasi. Mungkin perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan bahwa saat ini yang dilaksanakan oleh kepolisian khususnya dan juga dibantu dengan TNI, dengan pemerintah daerah, dengan rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan, kita sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal karena memang kondisi lukanya cukup berat sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah postmortem. Kita hubungi pihak keluarga, ada yang satu berasal dari Ciamis dan satu berasal dari Bogor. Kemudian saat ini untuk upaya selanjutnya adalah melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses antemortem, yaitu pengambilan jenazah yang nanti akan diambil oleh keluarga. Namun demikian sebelumnya kita harus melakukan pengecekan terkait dengan DNA ataupun juga mengecek dari hasil properti yang ada sehingga kemudian nanti pada saat match bisa kita serahkan kepada keluarga korban.
Presiden Joko Widodo mengunjungi stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat pada Senin pagi untuk memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api dalam arus mudik Lebaran 2024. Presiden menilai antrean pemudik di sejumlah fasilitas transportasi publik hingga 2 hari jelang Lebaran relatif lebih terkendali dibandingkan periode serupa pada tahun sebelumnya. Kalau tiket itu udah dari 1-2 minggu sebelumnya lah, 2 minggu sebelum pemberangkatan aja udah dapat. Awalnya itu susah, nyampe Waraja nggak dapat, itu alhamdulillah dapatnya waktu kereta tambahan aja ini. Aku dapat tiket kereta itu waktu H-40-an hari itu di bulan Februari. Buat kereta berangkatnya nih dapat sih tanggal 8. Aku udah dari tanggal 6 tapi baru dapat tanggal 8-nya. Tiket pulang itu kebetulan dapat dari tambahan waktu beberapa hari yang lalu. Karena ini aku pertama kali mudik yang dari Jakarta, jadi aku merasa kayak ternyata suasananya rame banget. Dari tadi malam itu udah rame jalanan, banyak yang macet. Kebetulan aku dari Bogor itu udah rame banget, KRL juga sampai tengah malam masih rame. Mungkin buat orang-orang semuanya semoga bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Buat yang belum bisa berkumpul bersama keluarganya bisa berkumpul di lain waktu. Saya melihat semuanya rapi, terkelola dengan baik. Sampai di atas kereta juga saya lihat juga rapi, baik, tidak ada yang berdesak-desakan, semuanya baik. Semuanya baik. Di stasiun Pasar Senen semuanya baik. Saya melihat secara umum sedikit yang perlu penanganan lebih fokus, yaitu di Merak utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor Cindawan. Tapi tadi minta penjelasan ke Menteri Perhubungan, ya semuanya sudah dicarikan solusi. Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Jawa Timur terus melakukan pengecekan di sejumlah SPBU dan SPBE untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG selama Lebaran di wilayah Jawa Timur. Sejauh ini ketersediaan BBM di Jawa Timur relatif aman dan memadai. Pengecekan terhadap 2 SPBU di jalur tol, yang dimana jalur ini adalah jalur yang akan digunakan baik jalur mudik maupun nanti arus balik. Dari hasil pengecekan ini kami mendapati untuk jumlah stok alhamdulillah semuanya bisa terpenuhi, bisa mencukupi untuk melayani masyarakat. Kemudian tadi kami juga melakukan pengecekan terhadap campuran dari kandungan air, ternyata masih nihil air dan masih normal, semuanya adalah pure, adalah BBM. Dan juga kami melakukan pengecekan terhadap mesin, apakah terjadi kecurangan-kecurangan terhadap mesin dispenser tersebut, ternyata juga tidak ada dan semuanya sudah sesuai dengan yang telah dicek oleh metrologi legal. Dan juga dari hasil sendiri tadi kami lakukan tera juga masih dalam taraf ambang batas normal, toleransi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kami di sini beserta rekan-rekan semuanya, kami peduli dan kami menjamin kepastian dari seluruh masyarakat yang ada akan memberikan kenyamanan dan keamanan serta kelancaran selama baik dalam arus mudik maupun arus balik di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Khusus Polda Jatim dan BPH Migas serta Meteorologi atas kerjasamanya mensupport pengecekan bersama ini, Pak. Jadi secara berkala Pertamina itu sudah mengaktifkan sistem pemantauan bersama melalui ATG yang terkoneksi dengan sistem puskodal kami, Pak.
sehingga secara berkala para perwira Pertamina bisa melakukan pengecekan stok SPBU mana yang dalam kondisi kritis. SPBU yang dalam kondisi kritis kita akan melakukan prioritas pengiriman, Pak. Yang di mana prioritas pengiriman tersebut kita akan melakukan pengecekan kondisi di SPBU. Memang ketika alage kosong sudah tersedia, mobil tangki akan segera dikirimkan ke lembaga penyalur tersebut. Maka kondisi saat ini kami bisa meyakinkan bahwa Pertamina bisa dan mampu memastikan kondisi stok di lembaga penyalur aman dan terkendali. Justru bagus sih untuk mengontrol juga, karena kan kalau self-service itu biasanya ada banyak, biasanya dari kitanya ada yang bisa curang atau apa seperti itu. Tapi dengan adanya razia memastikan bahwa metode yang baru seperti ini bisa berjalan dengan aman untuk semuanya. Jadi lebih percaya Mbak ya dengan Pertamina. Mbak siapa namanya? Polsek Metro Taman Sari bersama Satlantas Polres Metro Jakarta Barat mengamankan konvoi pelajar bagi takjil on the road. Sejumlah pelajar beserta barang bukti kembang api hand flare diamankan. Polsek Metro Taman Sari bersama Satlantas Polres Metro Jakarta Barat mengamankan rombongan pelajar yang melaksanakan konvoi bagi takjil on the road dari Jalan ASMK menuju Jalan Pintu Besar Utara, tepatnya di depan Pos PAM Ketupat Jaya 2024 Polsek Metro Taman Sari. Ironisnya sebanyak 10 pelajar saat diamankan kedapatan membawa petasan dan kembang api hand flare dan bendera berbagai komunitas. Kapolsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Adi Wananda mengatakan, pengamanan rombongan konvoi merupakan bagian dari upaya menjaga Kamtipmas selama bulan suci Ramadan. Kompol Adi Wananda menyoroti perubahan fenomena dari tahun sebelumnya konvoi sahur on the road. Namun tahun ini konvoi bagi takjil on the road. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Polsek Metro Taman Sari juga melakukan tindakan tegas terhadap peserta konvoi yang tidak membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor dan atau yang melanggar peraturan lalu lintas. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap produksi ekstasi lab klandestin di wilayah Jakarta Utara. Pengungkapan ini hasil dari kerjasama antara Polri dan Bea Cukai. Konferensi pers pengungkapan produksi ekstasi lab klandestin ini dilaksanakan di Perumahan Taman Sunter 2, Blok B6, Jakarta Utara. Turut hadir dalam konferensi pers Dirtipidit Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, Direktur Interdiksi Bea Cukai Sarif Hidayat, dan Kepala Kantor Pelayan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo. Dalam kesempatan ini, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa menjelaskan bahwa Clandestine Lab ini merupakan salah satu jaringan kredit Pratama yang merupakan DPO utama Polri. Maka untuk itu kami Satgas P3GN ya bersama-sama gabungan dengan Direktur 4 Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kapolres Metro Jakarta Utara, Bea Cukai dari kantor pusat dan Bea Cukai dari kantor Soekarno-Hatta berhasil mengungkap jaringan atau lab ekstasi yang mana dikendalikan langsung oleh DPO kita yaitu Ferry Pratama. Ya, saya ulang lagi bahwa lab ini adalah dikendalikan langsung oleh Ferry Pratama melalui orang-orangnya. Ya. Hasil yang diungkap tersebut adalah adanya yang kita tangkap atau yang berhasil diamankan BB-nya ada 7.800 butir ekstasi, terus ratusan kilo bahan baku pembuat ekstasi TKP, sitaan dari Bea Cukai yang merupakan jaringan Ferry Pratama. Jadi saya ulangi lagi bahwa
clandestine atau home industry di sini adalah milik atau dikuasai oleh Peri Pratama. Pasal yang dilanggar adalah pasal 14, pasal 13 dengan ancaman hukuman penjara dalam seumur hidup. Jiwa yang terselamatkan adalah sejumlah 1.307.800 jiwa. Selain itu, dari hasil pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti mobil mewah, 6 smartphone, alat pembuat ekstasi berserta bahan baku, serta uang tunai sebanyak Rp36.970.000. Bareskrim Polri juga menahan 4 orang tersangka yang dulu merupakan kurir dari Freddy Pratama. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Polres Grobogan mengajak anak-anak yatim piatu membeli baju baru di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Purwodadi, Grobogan. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.